Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felis Marita Rujana dengan NIM 33332401113 dari kelompok 7 tutorial penelitian operasional 1. Jadi di sini saya akan membicarakan tugas mingguan pada modul 4 yaitu adalah model transportasi, di mana model transportasi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan distribusi barang dari beberapa sumber ke sejumlah tujuan dengan biaya serendah mungkin. Jadi di sini soalnya adalah urusan air minum dalam kemasan bernama Aqua Clean memiliki 3 pabrik utama yang berlokasi di Bekasi, Cianjur, dan Subang. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda, yaitu Bekasi sebanyak 120 galon per hari, Cianjur sebanyak 110 galon per hari, dan Subang sebanyak 130 galon per hari. Produk air minum ini akan didistribusikan ke 4 gudang penyimpanan utama yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan Karawang dengan kebutuhan masing-masing sebesar 100 galon, 110 galon, 90 galon, dan 110 galon per hari. Biaya pengiriman dalam rupiah galon dari pabrik ke gudang penyimpanan yaitu sebagai berikut. Dari Bekasi ke Jakarta Selatan adalah 65 galon, Cianjur ke Jakarta Selatan 60, Subang ke Jakarta Selatan 70, Bekasi ke Depok adalah 70, Cianjur ke Depok 55, Subang ke Depok 65, Bekasi ke Bogor 60, Cianjur ke Bogor adalah 65, Subang ke Bogor adalah 55, Bekasi Karawang adalah 75, Cianjur ke Karawang adalah 80, dan Subang ke Karawang adalah 60 galon. Berdasarkan informasi atas, tentukan alokasi pengiriman galon dari ketiga pabrik ke keempat gudang tujuan agar total biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan menjadi minimum. Gunakan penyelesaian dengan berbagai software Microsoft Excel, PowerPoint, dan VX Studio. Jadi pertama-tama saya akan menggunakan software Microsoft Excel. Oke, sebelum itu kita harus mengisi data yang ada pada soal ini. Itu 65, 70, 60, 75, kemudian 60, 65, dan 80, 70, 65, 55, dan 60. Oke. Hanya untuk kapasitas galonnya untuk Bekasi itu adalah 120, lalu untuk Cianjur itu adalah 150, dan Subang adalah 130. Untuk demand-nya atau kebutuhan masing-masingnya itu adalah 100 galon untuk Jakarta Selatan, lalu 110 galon untuk Depok, 90 galon untuk Bogor, dan 100 galon untuk Karawang. Nah, di sini kita harus mengecek apakah kapasitasnya sama dengan demand. Jika kapasitasnya sama dengan demand, maka kita bisa langsung lanjut ke perhitungan berikutnya. Apabila kapasitasnya tidak sama dengan demand, maka ditambahkan dummy. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan rumus if lalu sum kapasitasnya sama dengan sum dari demand-nya. Lalu kalau misalkan dia udah sama, maka keterangannya adalah oke. Jika belum sama, maka tambah dummy. Oke, kita lihat aja. Nah, di sini keterangannya oke, karena kapasitasnya sudah sama dengan demand. Dan kita langsung ke tabel yang kedua ini. Jadi untuk si kapasitas ini, kita bisa menggunakan rumus dengan sum kapasitas yang bagian C10 sampai dengan F10. Kita enter, kemudian kita drag saja karena rumusnya sama. Nah, untuk si demand-nya itu bisa menggunakan rumus sum dari kapasitas yang bagian C10 sampai dengan C12. Nah, kita drag saja. Oke, untuk si biaya minimum ini kita bisa menggunakan rumus sum produk. Kita pilih yang ini.
dari C3 sampai F5, lalu kita pilih yang ini. Dari C10 sampai dengan F12. Enter aja, kemudian setelah itu kita masuk ke data, kemudian kita pilih solver. Nah, jadi di sini set objeknya itu kita pilihnya biaya minimumnya. Kemudian karena kita akan mencari biaya serendah mungkin, maka kita klik yang bagian minimum. Kemudian untuk biaya changing variable setnya itu adalah yang ini. Nah, kemudian kita langsung add saja. Yang pertama itu adalah si kapasitasnya. Tandanya adalah sama dengan. Dan one strandnya yang ini. Kita tambah lagi untuk bagian demand-nya. Ini juga sama, tandanya adalah sama dengan. Kemudian kita pilih ini. Oke. Ininya kita simplex LP, kemudian kita langsung solve saja. Oke. Jadi di sini kita mendapatkan hasil pengiriman dari pabrik di Bekasi ke gudang penyimpanan di Jakarta Selatan adalah 60 galon, dari Cianjur ke Jakarta Selatan 40 galon, dari Subang ke Jakarta 0, Bekasi ke Depok 0, Cianjur ke Depok 110, Subang ke Depok 0, Bekasi ke Bogor 60, Cianjur ke Bogor 0, Subang ke Bogor 30, Bekasi ke Karawang 0, Cianjur ke Karawang 0, dan Subang ke Karawang adalah 100. Dengan biaya minimum yang dihasilkan adalah Rp23.600 untuk pengirimannya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software HomeQM. Oke, pertama-tama kita akan ke bagian transportasi. Kemudian kita rubah dulu judulnya. Misalkan Tuming modul 4, 3 angka belakang NIM. Kemudian number of storage-nya ini adalah 3 karena pabriknya ada 3. Tadi tuh Tadi tuh ada Bekasi, Cianjur, dan juga Subang. Kemudian kalau yang bagian number of destination-nya atau tujuannya itu adalah 4. Karena Jakarta Selatan, kemudian ada Depok, Bogor, dan juga Karawang. Selanjutnya kita kan akan mencari biaya serendah mungkin, maka objektifnya adalah minimize. Oke. Nah, kemudian kita ganti dulu ininya. Jakarta Selatan, kemudian yang ini adalah Depok, Bogor, Karawang. Depok, Bogor, Karawang. Depok, Bogor, dan ini Karawang. Kemudian search-nya itu adalah tadi ya mas, Bekasi, Cianjur, dan juga Subang. Bekasi, Cianjur, dan juga Subang. Ini untuk demand, dan ini adalah kapasitas galonnya. Nah, jadi bekas untuk yang pertama itu adalah mungkin kita bisa langsung copy saja dari sini untuk mempercepat waktu ya. Nah, jadi di sini sudah kita masukkan data-data yang ada pada soal tersebut, kemudian kita langsung klik solve saja. Di sini sudah terlihat hasilnya, yaitu pengiriman dari Bekasi ke Jakarta Selatan adalah 60 galon, Cianjur ke Jakarta Selatan 40, Subang Jakarta Selatan adalah 0, Bekasi Depok 0, Cianjur Depok 110, Subang Depok 0, Bekasi Bogor 60, Cianjur Bogor 0, Subang Bogor 30,
Bekasi Karawang 0, Cianjur Karawang 0, dan Subang Karawang adalah 100 dengan biaya pengirimannya adalah 23.600. Terus selanjutnya kita menggunakan software RStudio. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengetik sintaksnya dan memasukkan data-data pada soal tersebut. Jadi di sini yang pertama tuh kita harus menginstal dan mengaktifkan package. Kita langsung running saja. Kemudian yang kedua, itu adalah kita harus memasukkan data pengiriman galon, rupiah per galon, di mana sintaksnya adalah cost sama dengan matrix. Itu adalah di sini yang pertama itu adalah dari Bekasi, itu adalah 65, 70, 60, 75. Terus dari Cianjur itu adalah 60, 55, 65, dan 80. Kemudian dari Subang itu adalah 70, 65, 55, dan 60. Dimana n-row-nya adalah 3 dan by row-nya adalah true. Lalu kita langsung running saja. Oke, setelah itu kita harus memasukkan data demand dan juga kapasitasnya. Dimana untuk row-nya itu adalah si kapasitasnya, dimana kapasitas untuk Bekasi itu adalah 120, kapasitas untuk Cianjur itu adalah 150, dan kapasitas untuk Subang itu adalah 130. Dan kolomnya itu adalah si demand-nya atau kebutuhan masing-masingnya, dimana Jakarta Selatan itu adalah 100, Depok adalah 110, kemudian Bogor ya. Kemudian Bogor adalah 90 dan Karawang adalah 100. Oke. Setelah itu kita running. Nah, setelah di running, maka kita masuk ke tahap terakhir, yaitu adalah untuk menampilkan hasilnya, di mana sintaksnya itu adalah result dari LPAP Linear Programming Model Transport, cost, direction. Ini adalah minimasi karena kita akan mencari biaya serendah mungkin. Terus untuk row-nya adalah ini, dan untuk kolomnya adalah ini. Terus result, dollar, solution. Oke, kita langsung running saja. Nah, jadi kita dapatkan hasil di mana pengirimannya itu adalah dari Bekasi ke Jakarta Selatan adalah 60, terus dari Cianjur ke Jakarta Selatan adalah 40, dan dari Subang ke Jakarta Selatan adalah 0, dari Bekasi ke Depok adalah 0, Cianjur ke Depok ada 110, Subang ke Depok adalah 0, Bekasi ke Bogor adalah 60, Cianjur ke Bogor adalah 0, kemudian Subang ke Bogor adalah 30, lalu dari Bekasi ke Karawang adalah 0, Cianjur ke Karawang adalah 0, dan dari Subang ke Karawang adalah 100. Dengan biaya terendahnya itu adalah 23.600. Oke, dari kesimpulannya, dari ketiga software tersebut didapatkan hasil yang sama, yaitu biaya terendah yang didapatkannya adalah 23.600. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.